warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dan rekan-rekan SDI BMT Bahtera, baik yang di hall ataupun yang lewat Zoom. Pada kesempatan pagi ini saya akan mengisi tentang kajian Islami menyulam rasa sakit, mengubah ujian menjadi pahala. Mengapa sih ada rasa sakit? Yang pertama yaitu dunia sebagai tempat ujian atau darul ibtila. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa hidup di dunia adalah ujian, dan kita pasti akan diuji dengan berbagai hal yang menyakitkan. Sesuai dengan bunyi Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang kedua yaitu untuk menguji keimanan atau saringan. Rasa sakit berfungsi sebagai saringan untuk membedakan mukmin yang jujur dan mukmin yang lemah. Ujian adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat hambanya yang bersabar. Adapun hikmah di balik rasa sakit itu sendiri, yang pertama yaitu untuk penghapusan dosa atau kafarat. Rasa sakit sekecil apapun, bahkan tertusuk duri, dapat menggugurkan dosa-dosa kecil asalkan dihadapi dengan sabar. Sesuai dengan hadis Nabi, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit, kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan dengan sebab itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, untuk peningkatan derajat atau raf'u derajat. Jika seorang sudah bersih dari dosa, rasa sakit akan meningkatkan kedudukannya di sisi Allah ke derajat yang tidak bisa dicapai hanya dengan amal ibadah biasa. Allah menguji orang yang dicintainya. Nabi bersabda, jika Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan mengujinya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ketiga yaitu mendidik kesabaran indah atau sabrun jamil. Rasa sakit memaksa kita melatih kesabaran yang merupakan pondasi utama karakter Muslim. Sabar adalah kunci untuk menghadapi kesulitan tanpa keluhan dan keputusasaan. Sesuai dengan Quran Surat Yusuf ayat 83. Qul bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil asallahu ayyatiyani bihim jami'a innahu huwal alimul hakim, yang artinya dia Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu, maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Dan Allah adalah tempat memohon pertolongan atas apa yang kamu ceritakan. Yang keempat yaitu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kembali ke fitrah. Seringkali saat sakit atau tertimpa musibah, kita secara naluriah kembali mengingat Allah dengan berzikir, berdoa, ataupun beristighfar. Rasa sakit adalah lonceng yang menyadarkan. Yang kelima yaitu menghargai nikmat sehat. Seseorang tidak akan benar-benar menghargai kesehatan dan kemudahan kecuali setelah merasakan sakit dan kesulitan. Ini memicu rasa syukur atas nikmat yang sering terabaikan. Bagaimana cara mengubah rasa sakit menjadi benang emas pahala? Yang tahap awal yaitu pengakuan dan penerimaan atau innalillah. Mengucapkan istirja atau innalillah. Saat pertama kali musibah atau sakit datang, segera ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Ini berfungsi sebagai pengingat bahwa segala sesuatu, termasuk tubuh kita, adalah milik Allah, sehingga kita tidak berhak marah atau protes saat pemilik mengambil atau mengujinya. Yang kedua ada tahap proses, bersabar dan berusaha atau berikhtiar. Sabar yaitu menahan lisan dari keluhan, hati dari kebencian, dan anggota badan dari tindakan yang bertentangan dengan syariat. Ikhtiar pengobatan. Islam mewajibkan kita untuk berusaha mencari pengobatan.
Menyulam rasa sakit bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan bersabar sambil berupaya. Yang ketiga ada husnuzon atau berprasangka baik. Yakin bahwa keputusan Allah adalah yang terbaik, meskipun kita tidak memahami hikmahnya saat ini. Yang terakhir yaitu ridho dan tawakal. Ini merupakan puncak dari penyulaman yang berhasil. Ridho yaitu menerima takdir dengan lapang dada, bahkan orang yang ridho merasa senang dengan apa yang Allah tetapkan untuknya. Tawakal yaitu setelah berusaha menyerahkan sepenuhnya hasil akhir kepada Allah. Ini memberikan ketenangan hati atau anafas al-mutmainnah. Karena dia tahu bahwa dia telah melakukan bagiannya dan hasilnya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya yaitu menyulam rasa sakit adalah seni spiritual di mana seorang muslim menggunakan benang keimanan, jarum kesabaran, dan kain kehidupan yang penuh ujian untuk menciptakan sebuah karya indah, pahala dan derajat tinggi yang akan dipetik di akhirat. Rasa sakit adalah bahan bakar bagi perjalanan spiritual yang jika disikapi dengan benar akan menjadi sumber kemuliaan terbesar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.